masalah gizi itu bukan soal kurang gizi ya sekarang, tapi juga kelebihan gizi itu juga tidak sehat. Nah, Harus seimbang ya. betul sekali. UNICEF bahkan menyebutkan ini sebagai double burden of malnutrition. Nah, itu atau beban ganda malnutrisi gitu. Terutama di negara berpenghasilan rendah ya. Oke, luar biasa banget ya. Ini berarti bukan soal anak kurus yang karena kurang makan ya, tapi juga anak yang gemuk karena pola makan yang salah. Bukan makannya banyak, tapi pola makannya salah dan juga nggak pilih-pilih gitu. Gordon Ramsay ini seorang chef juga, seorang selebritis juga ya. Berusia kurang lebih di 58 tahun ya pada tahun ini. Itu mengumumkan bahwasannya dia sudah menjalani pengangkatan kanker kulit ya. Jenisnya basal cell carcinoma, BCC ya. Nah itu. Tentang BCC ini memang adalah jenis kanker kulit non melanoma yang paling umum. Nah, biasanya muncul di area yang sering terpapar matahari, seperti wajah, telinga, dan garis rahang. Apalagi orang luar tersebut kan Kulitnya senangnya berjemur ya. Iya. Kalau ada orang luar itu ya, kalau kita kan panas ya. dari malah. Kalau mereka senangnya berjemur, nah, sehingga bisa terkena gejala tersebut. Gejalanya bisa berupa benjolan bening seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh tuh. Oke. Kemudian juga walaupun tumbuhnya lambat, kanker ini bisa merusak jaringan di sekitar jika dibiarkan seperti itu. Nah, dalam kasus Gordon Ramsay tersendiri itu kankernya terletak di garis rahang, garis rahang ya, dekat telinga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Sehat dari Pusat Bekam. Oke, seperti biasa kita akan bahas berita terkini, trending, dan juga pastinya mengenai info-info kesehatan yang bisa membantu Anda dan juga keluarga Anda untuk bisa tetap sehat selamanya bersama Pusat Bekam. Oke, hari ini kita akan bahas dua isu kesehatan global ya, Itu yang sangat penting. Yang pertama itu nanti ada fenomena terbaru dari laporan PBB dan juga UNICEF yang menyebutkan bahwa jumlah anak obesitas di dunia kini lebih banyak daripada anak yang kurang gizi. Dan juga ada berita kedua, nanti ada kisah terbaru dari chef dunia yang baru saja menjalani operasi kanker kulit dan mengingatkan kita semua pentingnya melindungi diri dengan tabir surya. Oke, kita akan bahas Pak hari ini dua berita itu ya. Oke. Nah, Mungkin kita langsung tampilkan ya yang coba. pertama ya. Nah, nih, anak obesitas kini lebih banyak daripada anak yang kurang gizi. Nah, ini menurut UNICEF, Pak. Bisa dijelaskan nggak lebih detail kenapa seperti ini? Oke, di sini ada berita ya, bahwasanya anak obesitas lebih banyak daripada anak yang kurang gizi. Artinya bahwasanya anak yang kurang gizi itu menurun ya tingkat retensinya, yaitu dari sejak awal tahun 2000-an itu anak-anak yang kekurangan gizi atau kekurangan berat badan itu menurun dari 13% menjadi 9,2%. Artinya ada penurunan, kemudian namun justru adanya peningkatan di anak obesitas. Anak obesitas ini meningkat drastis ya. Dari tadinya cuma 3% jadi 9,4%. Oke, malah kebalikannya ya. Ya, artinya pada tahun sekarang, tahun 2025 itu ada sekitar mungkin diperkirakan mungkin 188 juta anak ya yang terkena obesitas di usia 5-19 tahun. Nah, kelebihan berat badan tersebut ya lebih banyak mungkin dibandingkan dengan 184 juta anak yang kekurangan berat badan. Oke, nah ini berarti berbalik jauh ya dari yang tadinya banyak yang kelaparan ataupun kurangnya gizi, sekarang malah jadi obesitas. Ya. Nah, ini kenapa nih bisa terjadi? Nah, salah satu faktornya memang kita perlu kita ketahui juga bahwasannya
makanan ultra olahan ini atau yang disering sebut dengan ultra processed food ini itu termasuk mungkin keripik, kue-kue manis, kemudian juga minuman bersoda hingga sereal yang tinggi kalori ini yaitu mengakibatkan anak obesitas. Nah, makanan tinggi seperti makanan tinggi gula, garam, lemak, bahkan misalkan kalau lebih berlebihan itu tidak sehat dan mengakibatkan tadi obesitas tersebut. Gitu. Nah, kenapa ya? Kayak mungkin dulu kita kurang gizi karena masih banyak ya produk-produk yang nggak bisa terjangkau. Sekarang banyak juga nih produk-produk yang mengandung banyak gula, banyak karbo, lebih murah biasanya daripada makanan yang sehat. Nah, kalau itu terjadi kepada anak-anak, kira-kira dampak seriusnya apa nih kepada anak-anak yang obesitas ini? Ya, betul sekali. Ada dampak yang mungkin terjadi ya pada anak pada masa sekarang. Salah satunya zaman sekarang itu serba instan dan modern. Nah, ketimbang anak makan buah dan sayur, lebih enak makan sereal yang cepat dan enak ya. Nah, itu. Bahkan di beberapa negara itu makanan ultra processed ini menyumbang lebih dari separuh kalori harian anak. Nah, itu anak tuh lebih senang makan makanan yang olahan tersebut daripada makan makanan yang real food tersebut. Nah, dampak resikonya yaitu pertama bisa juga terkena diabetes. Nah, itu karena banyak gula tadi ya, tinggi gula dan lain sebagainya itu bisa terkena diabetes. Yang kedua itu tekanan darah meningkat sejak usia muda. Wah, hipertensi nih berbahaya sekali ya. Yang ketiga itu gangguan jantung. Sampai ke jantung juga tuh gara-gara tadi hipertensi kemudian langsung ke jantung. Yang keempat masalah psikologis ya. Tentu seperti depresi akibat stigma sosial dan lain sebagainya. Karena banyak yang sekarang kan membuli ya anak-anak yang mungkin obesitas dan sebagainya itu. Gitu. Jadi masalah gizi itu bukan soal kurang gizi ya sekarang, tapi juga kelebihan gizi itu juga tidak sehat. Nah, harus seimbang ya. Betul sekali. UNICEF bahkan menyebutkan ini sebagai double burden of malnutrition. Nah, itu atau beban ganda malnutrisi gitu. Terutama di negara berpenghasilan rendah ya. Oke, luar biasa banget ya. Ini berarti bukan soal anak kurus yang karena kurang makan ya, tapi juga anak yang gemuk karena pola makan yang salah, bukan makannya banyak tapi pola makannya salah dan juga nggak pilih-pilih gitu. Nah, ini bisa jadi alarmnya bagi kesehatan global, bahwasanya kita perlu perhatikan nih makanan-makanan yang diberikan kepada anak-anak di dunia ini. Oke, itu tadi berita yang pertama ya, mungkin berbalik beda dengan di Indonesia. Iya, sekarang di Indonesia kita lagi fokus ke MBG ya. Luar biasa ya program pemerintah ini, semoga lancar ya. Oke nih lanjut berita yang kedua. Nah, ini ada salah satu artis ya di luar negeri, namanya Gordon Ramsay. Nah, ini dia mengidap kanker kulit. Nah, ini mengingatkan kita pentingnya pakai sunscreen. Nah, dia baru saja menjalani operasi kanker kulit. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan juga dari berita ini mengenai kanker kulit apa nih yang bisa kita ambil di sini? Ya, betul sekali ya. Ini Gordon Ramsay ini seorang chef juga, seorang selebritis juga ya. Berusia kurang lebih di 58 tahun ya pada tahun ini. Itu mengumumkan bahwasannya dia sudah menjalani pengangkatan kanker kulit ya, jenisnya basal cell carcinoma, BCC ya. Nah, itu tentang BCC ini memang adalah jenis kanker kulit non melanoma yang paling umum. Nah, biasanya muncul di area yang sering terpapar matahari seperti wajah, telinga, dan garis rahang. Apalagi orang luar tersebut kan kulitnya senangnya berjemur ya. Iya. Kalau orang luar itu ya, kalau kita kan panas ya. Kalau mereka senangnya berjemur, nah, sehingga bisa terkena gejala tersebut.
Gejalanya bisa berupa benjolan bening seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh tuh. Oke. Kemudian juga walaupun tumbuhnya lambat, kanker ini bisa merusak jaringan di sekitar jika dibiarkan. Seperti itu. Nah, dalam kasus Gordon Ramsay tersendiri, itu kankernya terletak di garis rahang. Oh, di Garis rahang ya. Dekat telinga di sini. Kemudian ia sudah menjalani operasi, tadi saya baca, melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan foto wajah dengan diperban tadi ya. Nanti boleh ditampilkan sambil berpesan penting bahwasannya jangan lupa pakai tabir surya atau sunscreen ya. Di akhir pekan ini saya janji ini bukan facelift. Jadi memang akhir-akhir ini juga di Indonesia ya, tepatnya di kita, apalagi di Jabodetabek ya, itu panasnya itu luar biasa sekali ya. Nah itu sampai kayak masuk ke dalam kulit. betul. Kalau misalkan juga bukan hanya kanker tadi, kalau kita sering di luar dan lain sebagainya, itu harus juga untuk melihat ya kondisi kulit kita bagaimana, kondisi dehidrasi kita seperti apa, dan juga kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi tubuh kita. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan memang Bapak Ibu sering banget beraktivitas di luar, ya itu tadi ya, harus menggunakan sunscreen. Jangan lupa untuk mungkin sering minum agar terhindar dari dehidrasi. Kalau tabir surya atau sunscreennya, kalau saya sarankan sih minimal 30 SPF ya. Kemudian juga lindungi mungkin pakai pakaian yang panjang, menutup aurat, kemudian pakai topi, kemudian juga kacamata hitam kalau misalkan berada di luar ya. Nah, rutin juga periksa kulit. Kalau misalkan kulit udah ada benjolan atau bercak atau luka yang tak sembuh-sembuh, segera konsultasikan kepada dokter nih. Itu. Kasus Gordon Ramsay ini juga mengingatkan bahwasannya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, ini ya. Dari kanker kulit ini bukan hanya bisa menyerang selebritis saja, tapi juga terutama kita beraktivitas yang tadi di luar ruangan ya, orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan. Oke, nah ini buat itu. Para yang bekerja di lapangan khususnya ya, yang setiap hari kena sinar matahari, ini untuk mencegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, pakai sunscreen ya, ataupun pelembab wajah. Nah, dari dua berita tadi nih Pak, ada berita anak-anak dan juga berita mengenai kanker kulit. Nah, sebenarnya apa sih benang merah di sini? Ya, oke ya. Perlu kita ketahui tadi juga ada obesitas, kemudian juga ada kanker kulit. Itu benang merahnya itu pola hidup sehat dan pencegahan. Oke, dua itu ya. Dua itu ya. Sebenarnya kita mewanti-wanti, kita mengedukasi kepada Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, pola hidup sehat dan pencegahan itu sangatlah penting. Tadi ya, baik obesitas, kemudian juga baik kanker kulit ataupun mungkin penyakit-penyakit lainnya ya, harus kita cegah dulu daripada kita mengobati. Nah, dalam Tibu Nabawi, Rasulullah SAW mengajarkan keseimbangan hidup nih, menjaga pola makan, kemudian juga banyak bergerak, terutama olahraga mungkin ya, kemudian juga serta ikhtiar alami mungkin seperti mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban, kemudian juga mengonsumsi madu atau habatus sauda, dan juga jangan lupa untuk berbekam. Nah, karena bekam sendiri memang salah satu untuk menjaga kesehatan. Nah, bukan hanya tadi obesitas saja, tapi semua penyakit insya Allah bisa diobati dengan bekam tersebut. Nah, untuk pengobatan bekam sendiri itu minimal itu 1 bulan 1 kali. Nah, untuk pencegahan dari penyakit. Iya. Karena bekam itu tidak hanya bermanfaat mengeluarkan racun saja tuh, tapi juga membantu metabolisme agar tubuh lebih seimbang. Jadi sangat relevan untuk menjaga kesehatan di tengah tantangan modern ya, seperti mungkin makanan yang instan tadi juga, dan paparan matahari yang berlebihan, seperti itu. Oke, nah itu ya. Jadi buat teman-teman ingat,
mencegah daripada kita harus berobat gitu. Nah, dari berita tadi saya dapat rangkuman ya. Yang pertama tadi jumlah anak yang obesitas kini lebih banyak daripada yang anak orang gizi. Ini adalah sebuah peringatan keras ya buat kita semua untuk lebih memperhatikan pola makan anak ya, bahkan sejak dini. Tuh. Nah, yang kedua ada kisah Gordon Ramsay. Nah, ini menunjukkan bahwa kanker kulit ini bisa menerpa siapa aja dengan menggunakan tabir surya. Ini adalah langkah-langkah pencegahan awal ya untuk kita bisa terhindar dari penyakit kanker kulit ini. Nah, keduanya tadi itu mengingatkan kita bahwasanya kita jangan nunggu sakit dulu baru peduli, tapi kita harus menjaga kebiasaan hidup sehat sejak dini ya. Dari bayi kita harus menjaga kesehatan. Betul sekali nih. Ada pesan-pesan saya mungkin ya. Oke, boleh silakan. Sedikit ya, pesan saya, sahabat sehat, mari kita jaga keluarga kita dengan pola makan yang sehat, kemudian juga tadi terhindar dari paparan sinar matahari yang mungkin terlalu banyak ya, nah berlebih ya. Terapkan juga hidup seimbang, perbanyak konsumsi makanan alami, kemudian juga lindungi kulit, dan serta jangan lupa ikhtiarkan sunnah Rasulullah, yaitu salah satunya bekam. Oke, Seperti itu. Jangan lupa bekam ya untuk menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, dan juga kita bisa sehat selamanya di Bersama Pusat Bekam. Oke, terima kasih Bapki atas penjelasan dua berita ini. Kita akan buat terus selanjutnya berita-berita yang terkini dan juga isu-isu mengenai kesehatan. Oke, sahabat sehat, itu tadi penjelasan mengenai dua berita tadi. Semoga video kali ini membawa inspirasi untuk bisa hidup lebih sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.